Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program administrasi data masyarakat. Pertama kita membuat header IOStream, karena header IOStream merupakan standar header untuk bahasa pemrograman C++. Lalu kita menggunakan using namespace std sebagai directory atau library standar. Lalu setelah itu kita membuat function yang bernama sorting untuk menyorting data dengan variabel array nama tipe data string. Lalu setelah itu kita juga menambahkan variabel i dengan tipe data integer, di mana i sebagai total data yang kita inputkan. Setelah itu kita membuat variabel temporary untuk menyimpan data sementara dengan tipe data string. Setelah itu kita lakukan perulangan untuk pengecekan data dan untuk penukaran data dengan variabel k sama dengan 0, di mana kondisi k jika kurang dari i maka program akan berjalan. Lalu setelah program perulangan berjalan, maka k increment atau nilainya bertambah 1. Setelah itu kita membuat variabel baru dengan nilai awal perulangan k plus 1, nilai awalnya ditambah 1. Lalu jika kondisi variabel tersebut atau L di sini kurang dari i maka program berjalan dan L akan bertambah nilainya 1. Setelah itu dilaksanakan proses penukaran data. Jika nama k atau yang berada pada k lebih besar dari L, maka data nama k tersebut disimpan dulu ke data temporary atau tempat penyimpanan data sementara. Lalu setelah itu nama k ditukar dengan data yang ada pada nama L atau ya di sini L. Setelah itu lalu nama L ditukar dengan data temporary, yaitu nama k data pertama gitu. Di tempatnya ditukar. Lalu setelah kita membuat function sorting, kita juga membuat function untuk searching, di mana kita memasukkan sama seperti sebelumnya. Kita masukkan array variabel dengan tipe data sama string. Lalu kita juga memasukkan variabel cari dengan tipe data string juga, karena data yang kita cari berbentuk string sesuai dengan yang ada pada array. Lalu i yang dimana seperti tadi. Pertama-tama kita di dalam function tersebut, kita membuat variabel indikator dengan tipe data integer dan nilai variabel tersebut adalah 0, di mana fungsi variabel ini adalah untuk jika datanya tidak ditemukan maka akan dimunculkan teks seperti ini, atau data tidak ditemukan gitu. Lalu setelah itu kita membuat perulangan untuk mengecek data pada array. Pertama-tama pada perulangan ini kita menggunakan variabel c sama dengan 0, dan jika kondisi variabel c kurang dari i maka perulangan akan terus berjalan. Lalu kita membuat percabangan atau satu percabangan jika kondisi cari atau data yang kita inputkan pada variabel cari sama dengan yang ada pada array, maka data akan ditemukan atau akan muncul teks seperti ini. Setelah itu indikator berubah menjadi 1. Jika indikator 1 maka ini tidak akan dilaksanakan. Tetapi jika data tidak ditemukan atau tidak ada pada array gitu, maka ditemukan ini, karena jika indikator kurang dari tidak sama dengan 1 maka datanya tidak akan ditemukan. Itulah fungsi indikator, dan kita membuat function searching ini supaya tidak berulang-ulang menginputkan data, sama halnya pada sorting atau mengetikkan sintak gitu, bukan menginputkan data. Jadi di sini kita tinggal memanggil function tersebut seperti ini ya. Lalu seperti ini gitu. Kita tinggal memanggilnya di sini.
Lalu setelah kita membuat function searching dan sorting, kita masuk ke bagian utama program yang dinamakan main program gitu. Pada awal main program kita membuat variabel dengan tipe data integer, yaitu z sama dengan 1 dan i sama dengan 0, di mana z fungsinya untuk kondisi perulangan do while, dimana jika z kurang dari sama dengan 3 maka program akan selesai atau program keluar. Dan fungsi i dimana kita menyimpan data gitu, nilai data untuk array. Lalu kita membuat variabel array dengan namanya nama gitu, dan memiliki penyimpanan arraynya 100, atau dapat kalian lebihkan juga supaya untuk batas penyimpanannya gitu, dengan tipe datanya string, karena di sini saya akan menginputkan data berupa string atau berupa teks. Selanjutnya kita membuat pembukaan supaya tampilannya lebih cantik gitu. Setelah itu kita lakukan perulangan do while dengan kondisi seperti yang tadi saya sebutkan. Setelah kondisi do while dibuat, kita pertama-tama membuat login page ya, dengan pertama kalinya membuat variabel dengan tipe data integer, di mana variabel tersebut adalah key sama dengan 1 dan pilihan, di mana key ini sebenarnya fungsinya hanya untuk sebagai penanda gitu. Misalkan data ini 1 titik masukkan data dan seterusnya 2 3 tuh. Lalu kita membuat variabel b dengan tipe data integer, di mana b tersebut sebagai jumlah data yang akan ditambahkan gitu, berapa data. Lalu selanjutnya kita membuat untuk persyaratan login, string login, di mana di sini saya menggunakan array 2 dimensi atau multidimensi yang isinya pada indeks pertama ini yang 0 gitu. Di sini berupa username-nya, dan di sini passwordnya. Nah, di sini juga merupakan bagian penting karena untuk pengidentifikasian level gitu. Kita masuknya ke bagian mana? Terus selanjutnya di pertama ada admin, selanjutnya ada tamu, sama seperti tadi susunannya. Setelah itu kita juga buat tipe data string dengan variabelnya user, password, username, password, dan level. Di sini saya singkat ya, jadi user, pass, dan level. Lalu kita membuat variabel baru, yaitu cari dan pilihan dengan tipe data string sama ya. Di mana cari ini sebagai fungsinya untuk searching ya, data di atas. Lalu pilihan ini fungsinya untuk mengulangi program ke menu login. Setelah itu kita membuat teks dulu untuk menginputkan data login gitu. Seperti ini username, cout username, lalu input datanya dengan memasukkan variabel user. Setelah itu kita membuat untuk passwordnya dengan menginputkan data ya password gitu. Selanjutnya di sini ada proses pengidentifikasian, di mana kita menggunakan perulangan, lalu membuat variabel i dengan 0. Jika kondisi i kurang dari 1, maka kurang dari sama dengan 1 dan i increment, maka dijalankan untuk pengecekan username dan password. Di sini kita angkanya kondisinya 1 karena data yang kita cek memiliki 2 kolom gitu. Di mana pada array
data dimulai dari 0, 0, 1, maka kita cukup ininya 1 saja, atau kita juga bisa melakukannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan jika username-nya sesuai dengan login yang awal ini dan kondisi yang akan terpenuhi. Nilai true-nya adalah password sama dengan nilai pada arah yang ini atau arah yang ini, maka kita cek juga levelnya, kita kasih nilai sesuai dengan ini. Kita ininya 2 gitu, kolom keduanya 2, lalu break untuk menghentikan proses pengulangan saat kita sudah mendapatkan levelnya. Lalu selanjutnya kita login sebagai admin. Jika level sama dengan admin, pada tadi pengidentifikasian di sini, jika ininya bernilai admin, maka program yang akan dijalankan seperti ini gitu. Dimana pertama kita tampilkan teks Anda login sebagai apa gitu. Lalu selanjutnya kita menampilkan teks untuk menginputkan jumlah data yang akan ditambahkan dengan kita menginputkannya pada variabel B. Setelah itu kita lakukan perulangan untuk menginput data dengan kita membuat variabel baru lagi, yaitu A sama dengan 0 jika kondisinya jika A kurang dari B, maka program akan dijalankan dan A increment. Lalu setelah itu kita menampilkan teks untuk menginputkan data pada CI nama I. Nah, kenapa di sini I? Karena jika kita mengulang-ulang program tersebut, kita ingin datanya disimpan dalam array. Misalkan I pertama kan 0, maka array akan disimpan pada indeks 0 atau indeks pertama. Lalu untuk pengulangannya selanjutnya, kita juga akan lanjut menyimpan di indeks ke-1, bukan indeks 0 lagi gitu. Maka nilai I akan terus bertambah dan kita tambahkan di sini I plus atau I increment untuk menambahkan nilai I-nya jika kita telah menginputkan. Lalu Q++, Q di sini ya untuk menampilkan indikator kayak 1, 2, 3 gitu awalnya. Setelah itu kita kita akan menampilkan data dengan menyorting data terlebih dahulu, lalu kita tampilkan gitu. Ini fungsinya untuk membatasi doang. Setelah input kita kasih tulisan sorting data dan proses sorting akan dilaksanakan dengan kita memanggil function sorting tersebut. Kita dapat mengetikkan sorting lalu variabel yang ada di dalamnya. Setelah itu kita kembalikan nilai key ke 1 agar saat kita memunculkan nama yang telah disorting, maka akan dimulai dari 1 lagi. Nah, di sini fungsi perulangan di sini kita ingin menampilkan data yang telah ditambahkan lalu kita sorting. Sini kita membuat variabel S sama dengan 0 jika kondisinya jika S kurang dari I. Mengapa I? Karena data I kan akan terus bertambah, maka jika admin terus input, maka datanya akan terus ditampilkan sesuai berapa data yang kita inputkan. Lalu S++, S atau increment, kita menampilkan datanya dengan nama S. Kenapa nama S? Karena kita ingin menampilkan data dari indeks pertama atau indeks 0 gitu. Lalu setelah itu kita memberi opsi apakah Anda ingin kembali ke halaman login, ya atau tidak. Dan kita menginputkan nilai tersebut pada variabel pil atau pilihan. Setelah itu kondisinya jika pilihan sama dengan Y atau pilihan sama dengan Y kapital, maka indikator Z kembali ke 1, maka program akan memulai kembali. Tapi jika selain Y atau Y kapital,
maka maka indikatornya Z sama dengan 4 dan program akan keluar atau program selesai. Oke. Setelah tadi Adit menjelaskan mengenai login sebagai admin, sekarang saya Sabrin akan menjelaskan login sebagai tamu, yang dimana ini pertama-tama akan kita menampilkan Anda login sebagai apa, yang nantinya akan diisi Anda login sebagai tamu. Kemudian akan menampilkan fitur-fitur yang tersedia apabila Anda login sebagai tamu. Dan hanya ada 2 fitur jika login sebagai tamu, yaitu yang pertama ada fitur searching, yang kedua itu sorting. Kemudian akan menampilkan variabel pilihan yang nantinya diisi oleh user akan memilih fitur yang mana. Yang selanjutnya ada switch case, yang dimana case pertama itu untuk fitur yang ke-1 atau searching. Di case pertama akan menampilkan masukan data yang akan dicari. Jadi case yang pertama itu kan searching, untuk mencari data yang sebelumnya telah diinputkan oleh admin. Selanjutnya ada case yang kedua atau untuk fitur yang kedua, yaitu sorting. Apabila user memilih fitur yang kedua, akan menampilkan data-data yang telah diinputkan oleh admin berdasarkan dengan abjadnya, atau jadi sudah berurutan berdasarkan dengan abjadnya. Setelah itu, di sini kita memberikan pilihan lagi, apakah user ingin kembali ke halaman login. Jika ya, maka user mengisi ya. Jika tidak, user mengisi N atau no. Di sini kita Z-nya itu diisi dengan kurang dari sama dengan 3 di dalam while-nya. Jadi apabila admin mengisi Y atau ingin kembali ke login, maka Z-nya bernilai dengan 1, yang dimana 1 itu kurang dari 3. Nah, apabila user memilih tidak ingin kembali ke halaman login, maka Z-nya itu bernilai 4 atau tidak masuk ke dalam Z yang telah ditentukan. Nah, setelah itu di sini kami memberikan 3 kali kesempatan kepada user apabila mengalami password atau username yang salah. Jika lebih dari 3 kali, maka program akan selesai dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu ada return, yaitu untuk pengembalian nilai. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diterapkan di dunia nyata, terlebihnya di kalangan masyarakat. Karena program ini dibuat khusus untuk pendataan masyarakat setempat. Jadi di mana data-data masyarakat yang ada di suatu tempat itu tinggal diinputkan saja datanya ke program atau aplikasi ini. Terlebih lagi di mana apabila ada masyarakat yang baru pindah atau ada bayi yang baru lahir, ini mudah sekali untuk diinputkannya lagi ke program atau aplikasi ini. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.